Selama ini, kita sering mikir MIPA itu ya cuma rumus, eksperimen, dan hafalan. Tapi emangnya cuma itu? Kami memilih topik ini karena kami merasa MIPA itu nggak cuma soal angka dan teori. Di balik semua itu, ada nilai-nilai penting yang ngebentuk cara kita mikir dan bersikap. Hal-hal kayak kejujuran, rasa ingin tahu, sampai tanggung jawab sosial. Semua ada dalam proses ilmiah. Dan menurut kami, inilah yang bikin MIPA punya makna lebih. Bukan sekadar bikin kita pintar, tapi juga bantu kita jadi pribadi yang lebih bijak dan manusiawi. Ngomongin soal MIPA, mungkin yang langsung kepikiran itu kayak matematika atau rumus-rumus ribet. Tapi, ternyata MIPA itu juga punya nilai ekonomi yang penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Bahkan buat masa depan dunia. Contohnya lewat ilmu pengetahuan. Kita bisa mengembangkan teknologi energi terbarukan kayak tenaga surya atau angin. Ini bukan cuma soal teknologi keren, tapi juga soal solusi untuk krisis energi dan lingkungan. MIPA juga ngasih kita cara untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Bayangin aja deh, kalau kita bisa ngolah air, energi, dan bahan tambang secara tepat, dampaknya bisa hemat biaya dan lebih ramah lingkungan. Ilmu pengetahuan jadi dasar dari ekonomi berbasis inovasi. Banyak bisnis dan industri sekarang berkembang berkat riset dan juga teknologi, mulai dari pertanian canggih sampai startup teknologi. Jadi MIPA memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain nilai ekonomi, MIPA juga punya nilai sosial yang pengaruh banget buat kehidupan. Dengan MIPA, kita belajar bukan cuma soal angka atau rumus, tapi juga soal etika, tanggung jawab sosial, dan estetika dalam ilmu pengetahuan. MIPA ngajarin kita buat objektif, transparan, dan bertanggung jawab. Misalnya, saat seorang ilmuwan ingin menemukan sesuatu, secara etik dia harus jujur, gak boleh asal klaim hasil karya orang lain. Selain itu, ilmuwan juga punya tanggung jawab sosial. Jadi, riset dan teknologi yang mereka kembangkan harus mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat. Jadi, mereka nggak bisa asal bikin, apalagi kalau mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Contohnya, ada teknologi rekayasa genetik, tapi buat ngedit gen manusia. Nah, keren kan? Tapi kalau disalahgunakan, itu kan bisa berbahaya banget. Makanya, dibutuhkan pertimbangan etis yang dalam sebelum menerapkannya. Oh iya, MIPA juga ajarin kita buat ngergain nilai estetika loh. Bukan cuma indah secara visual, tapi juga indah secara keteraturan alam dan teori ilmiah yang elegan. Bayangin, saat kita lihat keindahan alam semesta lewat teleskop, terus kita nemuin pola yang sempurna, rasanya tuh kayak campuran antara kagum dan takjub banget sama alam kita ini. Nah, dengan etika dan estetika, MIPA bukan cuma soal ilmu, tapi juga tentang bagaimana sains bisa membawa kebaikan dan makna dalam kehidupan kepada kita. Tidak cuma nilai ekonomi dan sosial, MIPA juga berkaitan erat dengan nilai-nilai psikologi. Di mana ya letak-letak nilai psikologinya? Aspek-aspek kepribadian, cara berpikir ilmiah, dan pengembangan karakter seseorang saat mempelajari sains merupakan contoh nilai psikologi dalam MIPA. Coba bayangkan, ketika kalian mengerjakan soal matematika, lalu berhasil menyelesaikan soal matematika yang bikin pusing berjam-jam, atau pas percobaan sains di lab akhirnya berhasil. Rasanya kayak bahagia banget. Itu tuh nunjukin kalau MIPA bisa ningkatin rasa percaya diri dan kepuasan diri kita dari sisi psikologis. Tidak cuma itu, MIPA juga ngelatih kita buat sabar dan tekun. Soalnya yang namanya eksperimen atau riset itu nggak selalu langsung berhasil. Kadang gagal, kadang ngulang berkali-kali. Tapi dari situ, kita belajar buat nggak gampang nyerah. Dan yang paling keren, MIPA bisa bikin kita makin penasaran sama dunia. Rasa ingin tahu kita terus tumbuh, sikap optimis meningkat, dan ketelitian yang konsisten diterapkan. Lalu dengan adanya hasil dari penelitian MIPA, itu menandakan adanya keyakinan kita terhadap kebenaran di alam semesta ini. Itu semua bikin hidup jadi lebih seru karena selalu ada hal yang baru yang bisa kita pelajari. MIPA tuh bukan cuma soal belajar angka atau rumus, tapi juga soal gimana kita ngerti diri sendiri, ngelatih mental, dan tumbuh jadi pribadi yang lebih tangguh. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa capek belajar MIPA, ingat ya, semua proses itu bukan sia-sia. Karena bukan cuma bikin pintar, tapi juga bikin kuat dari dalam.
Nah, jadi setelah kita menyimak semua pembahasan tadi, kita bisa balik lagi ke pertanyaan paling awal. Emangnya MIPA cuma soal rumus, eksperimen, dan hafalan? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Pertama, kita lihat bagaimana MIPA menjadi kunci buat membuat pintu masa depan lewat nilai ekonominya. Selanjutnya, kita diingatkan bahwa kunci itu butuh kompas dari nilai sosialnya agar selalu membawa kebaikan, dan yang tidak kalah penting, kita sadar kalau proses itu ternyata membentuk diri kita dari dalam lewat nilai psikologisnya. Nah, jadi dari ketiga nilai-nilai ini, nilai-nilai tersebut tidak bisa dipisahkan. Mereka saling melengkapi dan membuktikan kalau MIPA itu adalah sebuah paket komplit untuk pengembangan diri dan masyarakat. Pada akhirnya, MIPA bukan lagi sekedar pelajaran di sekolah. Ini adalah sebuah cara pandang, cara untuk menjadi manusia yang tidak cuma cerdas otaknya, tetapi juga bijak hatinya dan kuat mentalnya. Persis seperti tujuan awal kita, menjadi pribadi yang lebih bijak dan manusiawi.